Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang seperti yang saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak beliau di hari akhir nanti. Amin. Sebagai bulan paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Dalam meraih malam Lailatul Qadar, ada beberapa arahan dari para ulama terkait amalan-amalan yang harus ditingkatkan. Beberapa perbuatan yang dianjurkan yaitu kita hendaknya berusaha untuk beribadah, menambah amal-amal kebaikan, baik itu sholat, istighfar, membaca Al-Quran, maupun meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menerima semua amal di malam ini yang tidak akan diterima di malam-malam lainnya. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak umat muslim yang semakin meningkatkan ibadah mereka. Sebab waktu terakhir bulan Ramadan merupakan momentum malam Lailatul Qadar, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran untuk pertama kalinya, dan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lantas, bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu yang pertama, membaca Al-Quran dan berzikir. Amalan utama yang bisa kita kerjakan saat malam Lailatul Qadar adalah dengan membaca Al-Quran dan juga zikir. Anjuran ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kerjakan seharusnya bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Yang kedua, menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita juga dianjurkan untuk menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Hal ini juga selaras dengan perkataan Imam Malik dalam Al-Muwatta, di mana Ibnu Musayyib mengatakan bahwa siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Yang ketiga, melaksanakan sholat malam dalam hadis riwayat Bukhari. Jelaskan bahwa Nabi Muhammad bersabda sebagai berikut: barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang terakhir, iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu dengan niat semata-mata beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf adalah momen untuk lebih mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan serangkaian ibadah. Ada beberapa syarat untuk sahnya iktikaf, antara lain beragama Islam, sudah balik, dilaksanakan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa, dan memiliki niat iktikaf. Iktikaf sebagai cara mendapatkan malam Lailatul Qadar saat bulan Ramadan dijelaskan bahwa dalam hadis berikut dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, andaikan aku bertemu malam Lailatul Qadar, doa apa yang bagus untuk dibaca?" Rasul pun menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang minta ampunan, karenanya ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke semua ke jalan yang benar. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.